罗奇，别动！过老夫这一关。Halo semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja dan sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini, Mimin akan melanjutkan Tonghua dari Martial Master episode 442 sampai 443 ya guys. Jadi kita review dulu untuk part sebelumnya, di mana Qin langsung membuat keluarga Huang ketar-ketir ataupun membuat salah satu utusan keluarga Huang benar-benar mengalami penderitaan, di mana mereka dijadikan sebagai contoh jika macam-macam dengan keluarga Zhou, maka mereka akan mendapati perlakuan seperti itu. Dan juga akhirnya Qin mengetahui semua permasalahannya, di mana Raja Pengobatan Suanding ini hanya memiliki umur selama 10 tahun agar dia masihlah hidup, dan mereka membutuhkan yang namanya roh darah untuk memperpanjang hidupnya. Tetapi roh darah tersebut tiba-tiba menghilang, yang membuat keluarga Huang merasa kalau merekalah yang mengambilnya. Kalau begitu, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya guys. Sementara itu, di tempat keluarga Huang, lebih tepatnya ketua Huang benar-benar sangatlah marah besar setelah mendapati informasi dari Qin. Menurutnya, keluarga Zhou ini telah bertindak terlalu jauh ya. Menurut para tetua di sana, sepertinya keluarga Huang ini terlalu berbelas kasihan kepada keluarga Zhou. Lantas, mereka pun diperintahkan untuk menyiapkan pasukan dan pergi ke menara alkimia keluarga Zhou. Dia menjamin kalau hari ini dirinya akan memastikan kalau keluarga Zhou akan mati tanpa tempat pemakaman. Apa iya? Setibanya di sana, Huang Yulong langsunglah menyelamatkan Huang Wan. Dan ketua Huang pun langsung menyuruh Zhou Muxian untuk keluar ya, ataupun Patriark Zhou. Namun Qin langsunglah menahan dirinya, biarkanlah mereka yang masuk terlebih dahulu. Sedangkan untuk Huang Yulong, dia benar-benar tidak percaya kalau dia sama sekali tidak bisa mengangkat besi milik dari Qin. Dan dia berkata kalau benda ini terlalu berat. Namun bagi ketua Huang, dia hanyalah beralasan. Baginya masalah seperti ini saja, dia tidak bisa memindahkannya. Maka menurutnya, dia sama sekali tidaklah berguna. Jadi biarkan dia yang melakukannya. Tetapi siapa sangka, dia ternyata juga sama sekali tidak bisa mengangkatnya. Hal tersebut juga membuat dia sangatlah kebingungan bagaimana bisa untuk benda seperti ini saja sangatlah berat untuk diangkat. Ketua Huang juga terus-terusan bekerja keras untuk mengangkatnya. Sedangkan untuk Qin, dia pun langsung keluar dan menyambut dirinya kalau akhirnya mereka di sini untuk memberikan sebuah kompensasi kepada mereka. Kehadirannya membuat patriark dari keluarga Huang haruslah teralihkan, yang membuat dia melepaskan pegangannya ya. Lagi-lagi Huang Huan haruslah tertimpa benda tersebut. Lalu Yulong menanyakan kepada Qin siapa dirinya dan bisa-bisanya dia ikut campur dalam urusan ini. Serta dia meminta untuk melepaskan murid dari keluarga Huang. Jika tidak, maka dia akan memberitahu apa yang sebenarnya dalam keputusasaan. Waduh, angkat beban aja nggak mampu, apalagi menghadapi kemampuan dari Qin ya. Lalu, Qin sendiri pun langsung menanyakan apakah benar begitu. Dan dia merasa tampaknya ini kalau keluarga Huang memang tidak memiliki ketulusan sama sekali. Dan dia sudah menganggap kalau keluarga Huang memang tidak memiliki niat untuk membayar kompensasinya ya. Jika memang seperti itu, maka dia akan menyaksikan bagaimana keluarga Huang akan menyelamatkan Huang Wan. Lantas, Patriark Huang pun langsunglah mengerahkan seluruh kemampuannya untuk mengangkat besi tersebut. Dan dia pun langsunglah mengeluarkan tangan yang begitu besar untuk mengangkatnya. Sayangnya, dalam waktu yang begitu cukup lama, dia sama sekali tidak bisa mengangkat lebih tinggi lagi. Hanya mengangkat beberapa sentimeter saja ya. Padahal dia sudah mengeluarkan seluruh kemampuannya, sehingga dia pun langsung mengeluarkan tangan yang begitu banyak untuk mengangkat benda tersebut.
Sayangnya, Qin Chen langsunglah menarik benda tersebut dengan begitu mudahnya, yang membuat Tuan Muda Huang Huan haruslah terkena serangan dari patriark keluarganya sendiri. Setelah itu juga, Qin Chen pun langsunglah memberikan tepuk tangan karena patriark keluarga Huang benar-benar begitu cukup kejam kepada keluarganya sendiri. Sembari mencoba untuk memprovokasinya kalau dia ini bahkan tidak bisa menyelamatkan anggota klannya sendiri, yang dimana seharusnya dia ini haruslah menahan serangannya, bukan untuk melanjutkan serangannya begitu saja. Patriark Huang pun begitu kesal dengan ucapan dari Qin Chen. Dia merasa dirinya ini benar-benar diremehkan dan dirinya sedang mencari sebuah kematian. Dia pun langsunglah menerjang ke arahnya. Tetapi Qin Chen langsung menyuruh kepada si Pak Tua untuk melakukan tugasnya, yaitu melindungi dirinya. Sehingga pertarungan mereka pun haruslah terjadi. Sembari si Pak Tua ini berkata kalau dia pernah mendengar bahwa keluarga Huang ini adalah keluarga besar di kota Pil ataupun di kota Tantau. Jadi dia ingin melihat seberapa kemampuan dari keluarga Huang. Dia berharap kalau keluarga Huang bisa menemaninya untuk bermain ya. Sayangnya, untuk beberapa anggota dari keluarga Huang sama sekali tidaklah bisa mengimbanginya. Lagi-lagi patriark Huang lah yang akan turun tangan untuk menghentikan dirinya. Sehingga terjadinya bentrokan kekuatan yang begitu besar. Walaupun mereka bertiga telah menggabungkan kekuatan, tetapi itu juga tidak membuat dirinya kewalahan ya. Yulong pun menjadi begitu ketar-ketir dengan menanyakan bagaimana rencana selanjutnya. Lalu Patriark Huang pun langsung menyuruh Yulong untuk tangkap anak tersebut dan juga Chou Muxian. Sedangkan untuk Pak Tua tersebut, biarkanlah dia yang menanganinya. Tetapi si Pak Tua langsunglah membalasnya. Jika dia ingin berurusan dengan Tuan Muda Chen, maka dia haruslah melewati dirinya terlebih dahulu. Sehingga dia pun langsunglah membagi dua bayangan yang membuat pertarungan 3 melawan 3. Walaupun katanya sebuah bayangan, mereka sama sekali tidaklah bisa mengimbanginya ya. Sedangkan untuk si Patriark Huang ini haruslah melawan tubuh asli dari si Patua. Sayangnya lagi, mereka bertiga haruslah mendapati serangan yang begitu telak dan langsunglah terpental. Keluarga Huang yang masih keras kepala dan tidak mau diremehkan oleh mereka, Patriark Huang langsung mengeluarkan kekuatan gunturnya dan keluarlah sebuah petir di tangannya yang kita sebut saja sebagai Chidori sembari menerjangnya. Tetapi Dar si Patua langsunglah menghindarinya dan langsung mengeluarkan tapak tangan yang membuat Patriark Huang langsunglah terpental. Anjay, keren kali gerakannya. Sedangkan untuk Yulong sendiri, dia mendapati sebuah kesempatan untuk menyerang Qin Chen. Waduh, salah langkah nih dia. Chou Muxian yang melihat itu mencoba untuk menyelamatkannya, tetapi Qin Feng langsunglah menahannya sambil geleng-geleng kepala. Karena dia sudah tahu apa yang akan terjadi kepada Yulong. Sedangkan untuk Qin Chen, dia hanyalah tersenyum saja ya. Dan hanya dengan satu gerakan saja, Yulong pun langsunglah terkena serangan yang begitu telak dan langsung terpental sembari batuk-batuk. Lalu dia juga menanyakan kepada Qin Chen apa yang harus mereka lakukan terhadap orang-orang seperti ini. Selagi dirinya bertanya, keluarga Huang mencoba untuk melarikan diri dari sana. Tetapi Qin Chen pun langsung geleng-geleng kepala yang membuat si Patua langsunglah menangkap mereka berempat sekaligus. Serta juga mengikat mereka untuk menghadap kepada Tuan Muda Chen. Dan tetap saja untuk Patriark Huang benar-benar begitu sombong dan tidak tahu posisi mereka ini sedang dalam posisi yang begitu bahaya. Dia malah mengancam Qin Chen kalau dia ini telah berani bertindak yang begitu sembrono. Dia menanyakan kepada Qin Chen sebenarnya apa tujuan darinya. Untuk Qin Chen, dia pun langsunglah tersenyum. Padahal sudah sangatlah jelas kalau keluarga Huang lah yang telah mengirim beberapa orang hanya untuk menghancurkan gedung Pil terlebih dahulu. Jadi bagaimana bisa mereka mempunyai tujuan yang jahat untuk keluarga Huang? Karena mereka lah yang memulai lebih dulu. Jadi keluarga Zhou sama sekali tidak mempunyai kesalahan ya. Ya, maksud dari Tuan Muda Qin Chen ini kalau keluarga Zhou hanyalah membela diri saja. Mendengar itu, Patriark Huang kembali mempertanyakan yang lain. Sebenarnya apa yang dia inginkan dari keluarga Huang?
Qin Chen hanya menjawab, bukankah dia sudah mendapatkan informasi dari bawahannya kalau mereka haruslah membayar kompensasi, yaitu 100 pil tingkat raja. Tetapi mengapa mereka datang ke sini hanya untuk membuat masalah baru lagi? Dan juga Qin Chen sudah tahu sebenarnya kalau keluarga Huang ini sudah mempunyai sebuah rencana besar untuk menghabisi keluarga Zhou. Dan tujuan asli dari keluarga Huang ini ingin mengambil alih secara paksa dari gedung pil keluarga Zhou. Jadi, dia akan mengganti sebuah bayaran kompensasi untuk keluarga Huang, yaitu serahkan cincin penyimpanan mereka sebagai bayaran dari semua masalah ini. Jika tidak, maka mereka akanlah kehilangan nyawanya. Lantas, si Pak Tua pun langsung mengerti apa yang diinginkan oleh Tuan Muda Chen, yang dimana dirinya pun langsung mengencangkan ikatan tersebut yang membuat mereka semua langsung mengerang kesakitan. Sehingga tidak ada pilihan lain lagi, mereka pun haruslah memberikan cincin penyimpanan kepada Qin Chen. Itu pun membuat Qin Chen mendapati 4 cincin penyimpanan sekaligus ya. Tidak sampai di situ juga, keempat cincin tersebut pun dibagi menjadi 2 bagian, di mana kedua ini diberikan kepada Qing Feng dan juga Mo Chuxian. Setelah itu juga, mereka pun langsunglah dilepaskan, bahkan diperintahkan untuk tidak pernah mengganggu lagi keluarga Zhou. Sekalinya mereka mengganggu, maka mereka akan menerima konsekuensinya. Lalu untuk mereka yang sudah berada jauh dari keluarga Zhou, di sini Yulong menanyakan kepada Patriark Huang apa yang harus mereka lakukan untuk selanjutnya. Patriark Huang pun menyuruh mereka bertiga untuk kembali pulang, sedangkan untuk dirinya secara pribadi akan pergi ke persatuan alkemis untuk meminta sebuah bantuan ya. Dan tujuan dia saat ini yaitu untuk menghabisi nyawa dari Qin Chen. Sedangkan untuk si Patua ini mengeluh kepada Qin Chen mengapa mereka tidak menghabisi nyawa dari keluarga Huang saja, karena mereka pasti memiliki sebuah rencana untuk menghabisi keluarga Zhou kembali, atau lebih tepatnya, jika membiarkan mereka pergi, hanya akan menimbulkan masalah baru lagi ya. Namun, Qin Chen pun menjawabnya dengan begitu bijak. Jika mereka menyelesaikan masalah dengan selalu menggunakan kekerasan, maka mereka juga haruslah menaklukkan mereka dengan cara kebajikan ataupun perbuatan baik. Ya contohnya seperti ini, membiarkan keluarga Huang untuk hidup agar mereka bertobat. Tetapi tetap saja sepertinya ini adalah hal yang mustahil ya. Qin Chen pun tahu akan hal tersebut. Dia meminta kepada Patriark Zhou Muxian untuk saat ini dia harus benar-benar menutup sementara pil menara keluarga Zhou. Dan dia boleh membukanya setelah dia selesai berurusan dengan keluarga Huang. Dan Chuxian pun hanya memperingati kepada Qin Chen kalau keluarga Huang ini memiliki dukungan yang begitu banyak. Contohnya seperti dukungan dari beberapa tetua persatuan alkemis ya. Tetap saja Qin Chen memintanya tidak perlu khawatir untuk masalah ini dapat ditangani olehnya. Lalu keesokan harinya ada seorang pria kecil yang sedang mencari keberadaan dari Qin Chen dengan berkata kalau tuannya ini ingin bertemu dengan dirinya. Sayangnya Qin Chen menolaknya selama dia tidak memberitahu siapa tuannya. Dengan begitu sombongnya, pria kecil satu ini berkata, apakah dia tidak mengenal tuannya? Jika dia benar-benar tidak mengenal tuannya, bagaimana bisa Qin Chen dikatakan sebagai seorang alkemis ya? Dia pun memberitahu kalau tuannya ini adalah Tuan Qing Hong dari persatuan alkemis. Sayangnya, Qin Chen sama sekali tidaklah mengenalnya guys. Lalu Qing Feng pun memberitahu kepada dirinya, kalau Master Qing Hong adalah salah satu dari 3 wakil Master Pavilion Pil. Ditambah, dia juga sebagai Master dari seorang gadis suci Tou Aoling. Sedangkan untuk si pria kecil ini sudah marah-marah karena dia sudah berani untuk tidak menghormati nama tuannya. Jadi dia meminta kepada Qin Chen untuk berlutut serta meminta maaf ya. Lah, apa hubungannya ya? Kalau orang kagak kenal ya wajar sih. Namun sama Qin Chen langsunglah disentil yang membuat si pria kecil ini langsunglah terpental begitu jauh. Ia lagian bertindak sombong ya. Dan juga sebenarnya sangatlah wajar
jika seseorang tidak mengenal nama, apalagi sosok tubuh atau fisiknya ya. Namun yang terpenting untuk episode ini sangatlah puas kepada keluarga Huang yang telah dipermalukan oleh Qin Zhen. Ya itulah akibatnya jika kalian tidak mengenal seseorang, lebih baik bertindak seperti biasa dan jangan banyak tengil di hadapannya. Mungkin saja orang tersebut memiliki kekuasaan yang begitu tinggi, bisa-bisa kalianlah yang akan mendapati sebuah masalah. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuk video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Sebuah fakta menarik sebetulnya untuk Martial Master, episodenya sudah sampai selesai ya. Tetapi Mimin masih belum mendapatkan video-video tersebut guys. Iya, untuk di negara Cinanya sih sudah ada info kalau episodenya sudah mencapai 496. Tetapi Mimin masih mengulik video-video tersebut ya, ataupun episodenya. Tapi ya sepertinya akan sangat sulit untuk didapatkan. Rumornya juga kalau video tersebut adalah kebocoran dari studionya guys. Mungkin sudahlah ditarik ya. Jika iya, sebenarnya tidak menjadi masalah karena jadwalnya menjadi normal ya. Dan jangan lupa untuk like serta subscribe-nya ya. Bagi yang belum join ke community, kalian silakan join, linknya ada di deskripsi. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya guys. Bye bye. 我起！过老夫这一关。